Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa la rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Nikmat apa Bapak Ibu? Nikmat kesehatan. Dan yang kedua, Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan. Nikmat apa Pak, Bu? Kesempatan. Maka nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi ayahanda ibunda sekalian, banyak orang di luar sana yang diberikan kesehatan tapi tidak diberikan kesempatan. Betul? Dan bisa jadi juga banyak orang diberikan kesempatan untuk luang waktunya tapi tidak diberikan kesehatan. Betul? Maka jenengan wajib mensyukuri yang namanya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan yang paling penting jamaah, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Seluas apapun tanah jenengan, sebesar apapun rumah jenengan, semewah apapun mobil jenengan, nggak bisa membayarkan yang namanya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam adalah gerbong kita Pak, Bu, kendaraan kita untuk menuju ke jannah firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang ada di sini senantiasa Allah istiqomahkan sampai nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Pak. Kalau adalah pemimpin terbaik maka beliau adalah pemimpin terbaik. Ibu, kalau adalah suami terbaik maka beliau adalah suami terbaik. Sahabatku, kalaulah ada sahabat atau bestie terbaik maka beliau adalah sahabat terbaik. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga saya, jenengan beserta keluarga yang ada di sini beserta yang ada di rumah senantiasa termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pengurus ranting Muhammadiyah Taman Agung 2. Berarti ada 1. Ya, Pak, 1 atau 2, Pak? Oh 2, oh Ibu 2 ya, oke 2, pilih 2, Masya Allah. Ya, dan juga pengurus ranting Aisyah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan pengurus, tapi karena Allah yang memudahkan segalanya. Kalaulah bukan atas izin Allah Pak, Bu, kalaulah bukan atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami tak akan pernah sampai di sini. Melalui wasilah beberapa saudara-saudara kami, alhamdulillah kami bisa bersilaturahim di sini. Kami dari Kulon Progo tadi berangkat kurang lebih jam 4 ya, sebelum subuh. Dan alhamdulillah bisa sampai di sini membersami para jenengan-jenengan semua, tamu-tamu spesial, hamba-hamba Allah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya boleh berdiri? Boleh Bapak? Boleh ya? Mohon izin ya. Soalnya saya kalau mengisi senangnya berdiri ya, soalnya perut saya buncit, perut saya kram gitu ya. Kalau saya duduk perut saya kram. Tapi kalau orang buncit Pak, kalau orang buncit itu Bu, dia tanda setia. Kenapa saya bilang tanda setia? Dia nggak bakal ngejar cewek lain. Sebentar Bu ya. Nah,
Dia nggak bakal ngajar cewek lain kalau cowok buncit itu. Kenapa gitu? Dia nggak bakal ngajar cewek lain. Gimana mau ngejar cewek lain? Uang bawa perutnya aja sudah susah, apalagi mau ngejar cewek lain. Tapi kalau orang buncit itu tanda penyayang. Saya bilang, kenapa tanda penyayang? Iya, kalau ada makanan sisa, ada minuman sisa, sayang kalau nggak dimakan, sayang kalau nggak diminum. Nah, maka coba cek Pak, perut Anda buncit enggak? Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkenalkan. Sebelumnya ada yang kenal dengan saya belum Pak? Belum G, memang saya orangnya nggak terkenal G. Baik, perkenalkan, nama saya Bayu Gatra Irawan. Kalau biasa di Kulon Progo atau biasa di sosial media disebut Buya Bayu. Ya, Buya itu Bapak, Bayu itu saya, nama saya Bayu. Saya bukan asli Jawa Tulen, saya campuran. Bapak saya luar Jawa, ibu saya Wonosobo. G. Jadilah seperti ini Pak Bu. Ya, alhamdulillah hijrah ke Yogyakarta, hijrah ke Kulon Progo. Alhamdulillah kami juga sempat waktu itu ngisi di Masjid Khairul Ummah, masjidnya Pak Bangun, ya kan? Alhamdulillah bisa membersamai jenengan-jenengan semua di sini. Saya kegiatan di Kulon Progo selaku pemerhati remaja, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ada sedikit ilmu parenting juga, dan juga saya selaku founder dari Cinta Masjid, yang dimana kami konsentrasinya ke takmir-takmir dan juga remaja-remaja masjid, dan juga dari komunitas teman perubahan, yang kami dakwahnya juga ke sekolah-sekolah. Itu G. Jadi ini sedikit pengenalan saja. Semoga kedepannya kita bisa bersilaturahim lagi ke depannya, entah nanti di sekolahan-sekolahan, entah nanti di masjid-masjid atau di majelis-majelis taklim lainnya. Gitu G. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Semua sehat Pak? Ibu semua sehat Bu? Alhamdulillah. Kabar fisik sehat, pripun Pak? Kabar dompet aman ya? Kenapa saya bilang tanggal tua Bapak? Kenapa saya bilang kabar dompet? Iya, karena kabar dompet ini bisa mempengaruhi kabar fisik. Kalau kabar dompet jenengan tebal, insya Allah jenengan akan sehat. Tapi kalau dompet tipis kadang sok mumet, betul? Maka saya doakan semua jenengan-jenengan semua yang ada di sini senantiasa dompetnya kandel-kandel. Kandel-kandel nota maksudnya. Tapi itu nggak penting Pak Bu. Yang saya ingin tanyakan ke jenengan semua, bagaimana kabar keimanan jenengan? Setelah 30 hari kemarin kita di training, betul? CLBK kita terhadap Al-Quran, betul? Cinta lama bersemi kembali terhadap Al-Quran. Maka di bulan Syawal ini adalah bagaimana kita pendekatan lebih dalam lagi dengan Al-Quran. Syawal itu maknanya adalah peningkatan, dan peningkatan. Maka kalau di bulan Syawal ini amal soleh kita selama Ramadan tidak meningkat, berarti bisa jadi ada yang salah dengan niat kita dan ada yang salah dengan tata cara kita dalam beramal soleh waktu Ramadan tersebut. Maka ada dua tipe Pak Bu. Maka ada dua tipe, cek dengung ya. Maka ada dua tipe orang beramal soleh. Ada berapa Pak Bu? Ada dua. Yang pertama tipe Ramadaniyun. Dan yang kedua, tipe Robbaniyun. Apa itu tipe Ramadaniyun? Dia yang beramal soleh, dia yang semangat beramal soleh hanya di waktu bulan suci Ramadan saja. Tapi Robbaniyun adalah orang yang beramal soleh di waktu-waktu selain di luar bulan suci Ramadan. Dia menjadikan seluruh bulan-bulan menjadi bulan Ramadan karena dia tahu dia beramal soleh semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa ayahanda, ibunda, adik-adik sekalian senantiasa Allah jaga niat kita, Allah jaga keistiqomahan kita untuk senantiasa terus beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali. Ada yang tahu temanya? Belum ya? Sudah di-share flyernya belum ya? Tema kita pada pagi hari ini adalah sudah unggulkah umat Islam saat ini? Pertanyaan saya, sudah unggulkah Pak Bu? Pak Bu, ini saya sering ngisi di Muhammadiyah, sering ngisi di Aisyah, dan sering ngisi di ranting Muhammadiyah, baik di Kokap maupun di Yogyakarta. Selalu saya tanya, apakah sudah unggul atau belum? Jenengan-jenengan ini majelis taklim yang berada di Muhammadiyah, apalagi adik-adik kita di belakang sana menjadi kader ke depannya, seharusnya bisa mendapatkan materi ini untuk nanti bisa bagaimana membangkitkan umat dan bagaimana nanti kelak bisa menjadi muslim yang memiliki karakter yang unggul ke depannya.
Nah, maka saya ingin jenengan semua, yuk kita belajar bareng. Mohon maaf, waktunya sampai jam berapa? Jam 7. Kenapa ini? Mati? Kabel PGA-nya apa? Longgar. Sebentar Pak, Bu ya. Enggak bisa. Oke, nyantol. Oke. Baik Bapak Ibu, di kitab Ta'limul Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji mengatakan ketika kita berniat untuk bermajelis ilmu, maka minimal ada 2 yang kita niatkan untuk berangkat ke majelis ilmu ini. Yang pertama, niatkan untuk li wajhillah. Apa Pak Bu? Li wajhillah. Apa itu li wajhillah? Senantiasa mengharap wajah Allah, atau tafsir lainnya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari ridho dari pengurus, bukan mencari ridho dari jabatan, enggak, tapi semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, niatkan bermajelis ilmu, kata Syekh Az-Zarnuji di kitab Ta'limul Muta'alimnya, niatkan untuk menghilangkan yang namanya kebodohan. Apa? Kebodohan. Karena Pak Bu, bisa jadi banyak di antara kita, banyak orang-orang di luaran kita yang mengkaji Islam, yang mencari ilmu, mohon maaf, hanya untuk merendahkan orang lain, betul? Hanya untuk menyerang kubu lain, betul? Maka kita niatkan pada pagi hari ini, yuk bersama-sama kita niatkan lillahi ta'ala, dan semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menghilangkan yang namanya kebodohan. Pak, Bu, siapa di sini yang sudah pintar? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Semua merasa kurang akan ilmu agama, betul? Terus merasa kurang, sehingga apa? Semakin jenengan merasa kurang, semakin jenengan mendalami ilmu agama itu. Karena tidak ada pernah rasa cukup dalam beramal soleh, tidak ada rasa cukup dalam kita bermajelis ilmu bersama-sama di sini. Baik, maka Bapak Ibu sekalian, yuk sebelum kita bermajelis ilmu, sebelum nanti materi masuk, saya coba tanyakan jenengan, siapa di sini yang ingin masuk surga? Oh gitu, coba angkat tangannya Pak Bu. Ini mulai ngantuk ini, angkat tangannya dulu. Ya. Oh, cuma 1-2 orang yang ingin masuk surga. Bapak ingin masuk surga mboten? Ingin, coba ngacung Pak. Bu, yang nggak ngacung saya tarik maju ke depan nanti. Oke, semua pengen masuk surga nggih? Oke. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang pengen masuk surga dengan teman majelisnya ngacung? Pengen nggih? Oke, coba dong saya bisa minta tolong angkat tangannya. Sampirkan ke pundak temennya sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Ayo Pak. Biasanya Bu, yang bapak-bapak itu cok gengsi orangnya. Iya. Alah aku wis tuwa, rasa koyo ngene. Enggak. Ya, karena kalau majelis ilmu itu yang pertama kita harus senang dulu. Betul? Harus fresh dulu. Coba sampirkan ke pundak temennya. Bilang, ya ikutin kalimat saya. Sahabatku, hari ini kita mau ngaji loh. Tolong ya, fokus utangnya, gak usah dipikirin dulu. Hari ini kita mau senang-senang. Semoga pertemuan ini tidak hanya sampai di dunia, tapi juga sampai di surga. Boleh dong angkat tangan kirinya. Sampirkan ke pundak temannya sebelah kiri. Sambil dipijit-pijit Bu. Ya. Ikutin kalimat saya. Sahabatku. Terima kasih ya sudah mengingatkan aku. Kamu baik banget deh. Bagi dong THR-nya. Sahabatku, tetap terus ngajak aku dalam kebaikan ya. Semoga persaudaraan ini tidak hanya sampai di dunia, tapi juga sampai di jannahnya. Boleh tepuk tangan buat jenengan semua. Masya Allah. Ini selalu saya terapkan di majelis taklim saya. Yang selalu bahagia pasti ibu-ibunya. Ya toh? Sing bapak-bapak, alah iki opo toh. Nah, apalagi kalau anak-anak senang seperti itu, ya.
Maka insya Allah nanti setelah ini kita akan masuk materi Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan masuk materi. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, majelis ilmu itu ada dua bentuknya. Ya, maka saya ingin majelis ilmu pada pagi hari ini itu menambah keimanan dan menambah pemahaman. Bapak Ibu, mohon maaf harus saya katakan betapa banyak majelis-majelis taklim, tablik akbar di luar sana yang cuma mohon maaf hahaha hihihihi. Betul? Begitu ditanya, Bu, yu, jeng, le, materi ini apa? Wis mbuh lali, sementing ustadz gayeng. Betul? Lalu bagaimana umat ini mau bangkit? Lalu bagaimana masyarakat ini mau paham kalau majelis taklimnya hanya ketawa-ketawi saja? Betul? Oke, bolehlah Muhammadiyah ada ketawa-ketiwinya, tapi ketawa-ketiwinya yang bermanfaat. Kita sersan, serius tapi santai. Ngaji itu harus sumringah, ngaji itu harus bahagia. Kalau ada orang yang dia ngaji misalnya mengkerut ininya, berarti bisa jadi ada masalah. Yuk singkirkan dulu perkara-perkara dunia kita. Kata hadis mengatakan inilah taman-taman surga yang ada di dunia. Dijelaskan di dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya heran Bu, saya heran Pak. Ada seorang muslimah, ya mungkin muslimah ya, seorang ibu-ibu, seorang tokoh public figure mengatakan, saya mohon maaf ya beribu-ribu maaf, saya tuh heran sama ibu-ibu saat ini, kok senengane kok mangkat pengajian. Nggak usah sebut namanya, nggak gibah gue ya. Tahu kan siapa orangnya? Saya bilang gitu, mohon maaf beribu-ribu maaf, saya tuh heran sama ibu-ibu saat ini, kok anaknya pengajian woy, anaknya harap dikapake. Betul seperti itu mengatakan ya, anaknya mau diapain? Ya mau diberi ilmu. Saya yakin dia pasti belum tahu berangkat ke pengajian seperti ini. Dia belum tahu merasakan bagaimana sakinahnya hadir ke majelis ilmu seperti ini. Betul? Maka yuk, mumpung Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita pemahaman, Allah sehatkan jiwa raga kita, yuk bersama-sama kita bermajelis ilmu bersama di sini, bukan karena siapa yang hebat, maka yuk kita kosongkan gelas, yuk kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya di sini. Bukan berarti saya mengguruin jenengan semua, tapi apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapatkan, apa yang saya punya, sedikit saya sampaikan ke jenengan dan itu bisa bermanfaat dan jenengan aplikasikan dalam kehidupan, itu lebih baik daripada jenengan menumpukkan berbagai macam banyak ilmu. Satu ilmu diaplikasikan lebih manfaat. Karena ilmu bersanding dengan amal. Ampun? Gak apa-apa, biar saya anukan sendiri. Alhamdulillah. Saya juga kemarin request sama panitia juga minta whiteboard seperti ini. Ya, biar saya kayak jadi Ustadz Adi Hidayat itulah ya. Di Quran surat ini pojok kanan atas seperti itu biasanya ya. Oke, sudah. Ya. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya kalau ngisi pengajian makanya slide seperti ini. Karena minimal jenengan kalau nggak suka sama saya, minimal lihat slide saya. Kalau jenengan kadang seperti ini, orang pengajian tuh konsepnya mohon maaf hanya monoton, menyampaikan tapi tanpa ada interaksi, betul? Maka saya sering suka jalan. Karena apa? Ketika saya menyampaikan ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang ngelantur. Saya kan percuma juga kan ngomong seperti itu ya. Saya banyak berinteraksi sama jenengan. Nanti mohon maaf akan saya banyak tanya ke jenengan, akan banyak berinteraksi ke jenengan ya. Seperti itu. Karena apa? Biar jenengan tidak ngantuk ke depannya. Seperti itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya tadi. Nah, maka yuk luruskan niat, kita bersihkan hati semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, jenengan-jenengan semua yang ada di sini adalah ciri-ciri penduduk surga semua. Mau tahu ciri-ciri penduduk surga? Yang pertama, wajhun malihun. Apa itu?
wajah yang ceria. Ya, maka ngaji itu Pak, ngaji itu Bu harus sumringah, harus senyum. Coba senyum dulu, diangkat 3 detik. Ya, utang-utangnya singkirkan. Permasalahan dengan suaminya, dengan istrinya, yuk singkirkan dulu Pak Bu. Kita di sini mau senang, kita mau bermajelis ilmu. Yang kedua, lisanun fasihun, yang berkata baik-baik. Ciri-ciri penduduk surga yang kedua, dia selalu berkata yang baik-baik. Lebih baik diam daripada mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk, yang jelek, itu nggak baik. Yang ketiga, ciri-ciri penduduk surga adalah qalbun nakiyun, hati yang bersih. Di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segumpal daging, yang dimana ketika segumpal itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Tapi ketika segumpal ini dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati. Maka hati-hatilah dengan hati. Betul? Iya, kadang kita ngerasa seperti ini. Alah, kayak sopo to ngomong sing neng ngarep ki, hati-hati. Alah, sopo to kayak alah sopoto ini, hati-hati. Definisi sombong itu bukan yang ketika jasnya bagus, bukan ketika pecinya baik, tapi sombong definisinya adalah ketika dia batorul haqq wa ghamtun nas. Catat, definisi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ketika saya berdiri di depan sini, ya ada sebuah kebenaran yang saya sampaikan, jenengan wajib menerimanya, walaupun saya lebih mudah dari jenengan. Contoh misalnya, ada seorang anak-anak kecil di waktu maghrib. Bapak-bapak, ibu-ibu, wis wayahe maghrib, yuk berangkat ke masjid. Apa kata bapak ibunya? Alah li, kowe ki ngerti opo? Kowe ki si cah cilik. Nah, berarti dia menolak kebenaran. Ya. Kowe ki mbiyen cilik tak gedeke, begitu gede raso tak cilikke. Nah, itu biasanya seperti itu orang tua. Ya, maka ketika apapun itu kebenaran dari anak kecil pun, maka kita wajib menerimanya. Ketika kita menolak sebuah kebenaran dan meremehkan orang lain, maka kita disebut orang sombong. Tidak masuklah ke surga seseorang yang di dalam dirinya ada kesombongan sebesar biji zarah. Hati-hati Pak Bu. Ya, umat Islam tuh, kita tuh seorang mukmin harus bersih hatinya, bersih. Maka sering hadir kajian-kajian tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, agar kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya. Yang keempat, ciri-ciri penduduk surga adalah yadun sakiyun, tangan yang dermawan. Nah, mumpung tadi sudah ada kotak muter kan, silakan dimasukkan berapapun itu. Karena begini Pak Bu, kadang 100.000 di depan kasir sama 100.000 di depan kotak infak itu lebih berat di depan kotak infak. Betul ya? Betul nggak Pak Bu? Betul. Iya. Padahal kalau mindset jenengan berinfak bukan mengeluarkan, tapi sedang mengumpulkan, sedang menabung untuk akhirat jenengan. Ya, itu ciri-ciri penduduk surga. Insya Allah jenengan semua termasuk ke dalam empatnya ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keunggulan. Halo, adekku yang di sana, lihat ya. Mohon maaf, Mas Bayu nggak bisa berjalan ke sana ya, karena nggak pakai wireless ya. Mohon maaf. Berbicara tentang keunggulan umat Islam, biasanya orang berbicara tentang ekonomi. Betul? Oke. Berbicara tentang keunggulan umat Islam, biasanya orang berbicara tentang apa? Pembangunan. Wah, keren ya. Berbicara tentang keunggulan, biasanya orang berbicara tentang apa? Sumber daya alam. Indonesia ya, yang dikatakan tongkat kayu pun bisa jadi tanaman karena sumber daya alam yang sangat luar biasa, melimpah ruahnya. Berbicara tentang keunggulan, kita berbicara tentang apa? SDM, sumber daya manusianya. Dan juga berbicara tentang keunggulan juga bicara tentang pendidikan juga. Nanti jenengan akan saya tanya, apa mindset jenengan tentang Islam? Apa yang Anda ketahui tentang Islam? Dan nanti ujungnya kesimpulannya akan menjadikan Islam ini sebagai landasan jenengan dalam beraktivitas sehari-hari. Luar biasa kan? Dan lain-lain sebagainya. Nanti jenengan bisa mencari sendiri keunggulan-keunggulan apa yang ada sering kita obrolkan pada masa ini. Itu ya. Saya lanjut saja.
Ini udah mau jam 7 aja ya Pak ya. Saya cepat saja ya, Masya Allah, ini baru pembukaan soalnya. Berbicara tentang karakter unggul, kita berkaca kembali pada zaman siapa? Zaman Rasul dan para sahabat. Ya, dan generasi-generasi Islam selanjutnya. Saya akan tampilkan. Satu. Nah, zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau salah satu peristiwa menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini nggak pernah akur. Suatu ketika mereka perang dan dilalah di situ. Kedua pemimpinnya suku Aus dan suku Khazraj itu meninggal dunia dan ada masa-masa kegentingan. Maka Rasulullah langsung berdakwah di situ. Ini pintarnya Rasulullah SAW ya. Yang selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib ya, salah satu khulafaur Rasyidin. Kita mengulas-ulas bagaimana sejarah-sejarah pada zaman waktu itu. Ketika berbicara tentang keunggulan karakter umat muslim, kita coba melihat dari Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Ada juga Harun ar-Rasyid, Bani Abbasiyah, juga Sultan Sulaiman Al-Qani, dan juga Bapak Ibu sekalian di Nusantara. Dulu kan belum Indonesia ya, masih Nusantara. Di Nusantara itu ada namanya Sultan Mansur Shah. Dari mana? Dari Aceh, sultan terkuat di Asia Tenggara. Ada juga seorang wanita, siapa namanya? Laksamana Malahayati. Ya, dikatakan sebagai laksamana terkuat juga di Asia Tenggara. Itu di zaman dulu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan zaman sekarang? Sudahkah menjadi muslim yang unggul? Sudahkah memiliki karakter muslim yang unggul atau belum? Ini sebuah problem yang sangat besar buat kita semua. Oke, saya terus saja. Apa yang membuat generasi terdahulu unggul? Bu, jenengan yang paling cantik dewe. Saya mau nanya ke jenengan pakai kerudung merah. Generasi terdahulu unggul, apa yang bisa membuat mereka unggul, Bu? Apa, Bu? Bingung? Ada yang bisa menjawab? Bapak? Generasi zaman dulu yang bisa membuat mereka unggul itu apa, Pak? Sebutkan saja, nggak ada yang salah di sini karena pendapat. Kejujuran. Ada lagi? Rela berkorban, keimanan, berjuang. Ada lagi? Keteladanan. Masya Allah, luar biasa ya. Semua punya aspirasi masing-masing. Nah, coba kita bandingkan dengan generasi saat ini, Pak Bu. Ya, zaman dulu Sultan Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun sudah bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih usia 5 tahun sudah digelarkan bagaimana peta, kamu sama gurunya kamu harus bagaimana kelak bisa menaklukkan kota itu. 5 tahun, Pak. Sudah diajak mikir bagaimana menaklukkan kota. Bagaimana anak kita saat ini? Ya kan? Nah, maka kita coba bandingkan dengan generasi saat ini yang lagi viral ya. Ojo dibanding-banding gitu ya. Mesti kalah, betul ya. Coba kita banding-banding. Nah, yang pertama, pergaulan bebas dan pacaran. Saya selalu bergerak di bidang anak-anak muda karena pacaran dan pergaulan bebas ini rating pertama dalam hal apa? Kerusakan remaja saat ini. Iya, soalnya begini Bapak Ibu sekalian, banyak orang tua yang mengizinkan anaknya pacaran. Betul? Nah, sekarang saya tanya ke jenengan, siapa di sini yang anaknya setuju pacarannya, Cung? Siapa di sini yang tidak setuju anaknya pacaran, ya, Cung? Masya Allah, yang lain setuju nggih? Alhamdulillah. Semua saya yakin tidak setuju kalau anaknya pacaran, betul? Betul. Walaupun jenengan dulu sebagai pelaku pacaran gitu ya. Usia orang-orang pacaran saat ini tuh panggilannya sesuai dengan taraf pendidikannya. Usia SD, Pak, Bu, saya dengar sendiri mereka mengatakan panggilannya apa? Kakanda sama Adinda. Itu panggilan SD. Naik SMP, Pak, panggilannya luar biasa. Panggilannya apa? Ayah sama Bunda. SMP loh. Naik lagi SMA, panggilannya apa? Umi sama Abi. Naik universitas, naik kampus, mungkin panggilannya udah beda lagi. Janda sama Duda. Luar biasa. Maka saya selalu melihat data di dinas sosial bagaimana anak-anak muda saat ini rating pertama
Kasus-kasus yang terjadi, kriminalitas terjadi, pelakunya anak-anak muda. Kelitih terjadi, pelakunya anak-anak muda. Pacaran, pelakunya anak-anak muda juga. Nah, ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu sekalian. Padahal usianya sama dengan zaman dahulu. Tapi apa yang membuat beda, nanti kita cari tahu bersama ya. Cepat saja. Ini tidak kelihatan ya. Jadi ini ceritanya ada sebuah anak siswi juara MTQ Musabaqah Tilawatil Quran di sekolahnya ketahuan hamil di luar nikah. Ternyata dia seorang yang soleh, Musabaqah Tilawatil Quran, belum menjadikan dirinya menjadi karakter yang unggul. Ada juga nih anak-anak muda nih dimintai tanggung jawab menikahi siswa SMK tembak pacar yang sedang hamil hingga tewas. Itu ada lagi kasus penganiayaan. Ini yang waktu itu pajak Bu ya, divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti turut serta dalam penganiayaan berat yang direncanakan. Ini saya sampaikan dulu fakta-faktanya. Yang selanjutnya, tuh bahkan sampai bunuh diri. Pacarku, kalau kamu memutusin aku akan gantung diri di pohon tomat. Saya seperti itu. Iya, bahkan dari pacaran, dari sebuah percintaan muncullah yang namanya kriminalitas. Sering terjadi seperti itu, betul? Syahwat yang tidak tertunaikan, minta diputuskan, akhirnya apa? Kriminalitas terjadi. Seperti ini jadinya, ya. Tuh, mohon maaf. Bahkan sampai aborsi. Kami di Kulon Progo selaku pemerhati remaja, angka tertinggi hamil di luar nikah itu usia-usia SMA dan SMK menjelang ujian nasional. Dan ditarik ulur, ditarik benang merahnya, ternyata mereka itu akibat pacaran, akibat pergaulan bebas. Dulu waktu corona, mohon maaf, aman-aman saja karena mereka tidak sekolah. Begitu sekarang Pak Bu, konser-konser sudah buka, tempat-tempat hiburan sudah buka, betul? Tempat-tempat tongkrongan sudah buka. Angka kemaksiatan, angka kenakalan remaja semakin meningkat kembali. Ini tanggung jawab kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Nanti akan saya jelaskan. Termasuk apa? Idola yang salah. Tuh, ya kan, sampai mengidolakan opa-opa. Bahkan standar perbuatannya anak-anak muda kita saat ini sudah bukan standar perbuatan Islam lagi, sudah bukan standarnya Al-Quran dan hadis lagi, tapi standar perbuatan adalah standar perbuatan sang idola. Padahal di majelis Muhammadiyah ini Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang paling dijunjung. Betul? Betul. Nih anak-anak kita saat ini. Bahkan yang lagi viral ya, yang lagi ramai saat ini apa? Coldplay. Betul? Iya. Ini mereka ini adalah salah satu penggiat kampanye lagi BT. Apa? LGBT. Sudah menjadi trendsetter, sudah menjadi percontohan anak-anak kita saat ini Pak Bu. Pantaslah berbeda zaman dulu zaman sekarang, karena yang mereka contoh itu bukan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pemikirannya, perasaannya bukan pemikiran perasaan Islam. Standar perbuatannya, standar perbuatan asas manfaat. Yang penting saya untung, tapi ke dalam Islam enggak. Standar perbuatannya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan juga ujungnya adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh ya. Saya cepat saja. Tuh, kisah nyata ketika seorang hafiz Quran asal Indonesia jadi LGBT gara-gara hal sepele ini. Jadi seorang anak santri waktu liburan dari pondok pulang ke rumahnya, karena di pondok nggak pernah main HP, pulang ke rumah main HP. Di suatu ketika dia buka YouTube, dia menonton channel-channel YouTube, dan suatu ketika dia punya gairah hasrat yang berbeda. Ternyata dia malah suka dengan seorang pria juga. Dia konsultasilah ke dokter psikolog. Tanya, "Dok, mohon maaf, saya ini seorang hafiz Quran, saya ini lulusan pondok sini, tapi kok saya punya hasrat yang berbeda ya dengan apa, hasrat seksual saya berbeda. Saya kok malah suka dengan seorang pria." Ditanya sama psikolog, "Emang kamu habis ngapain keluar dari pondok?" "Saya waktu keluar dari pondok buka YouTube, nonton channel-channel yang dimana di situ ada pria sama pria saling suka-suka. Ada pria sama pria video klip, ya, itu saling cium-ciuman. Ada tontonan-tontonan, ada podcast-podcast yang di situ mengarah ke LGBT. Akhirnya dia punya hasrat seksual yang menyimpang.
Kadang tuh Pak, Bu, anak kita mau hijrah, kadang kita tuh mau berubah lebih baik lagi, tapi tidak ada payung yang mengayomi ini semuanya. Sehingga apa? Pemikiran-pemikiran, informasi-informasi sangat mereka mudah akses lewat HP. Betul? Anak sekarang, wah dulu anak-anak kita mungkin SMA baru kita kasih HP. Sekarang anak baru brojol, berat langsung dikasih HP. Maka nggak salah story-nya, maka nggak salah curhatnya lewat HP. Bapaknya pulang kerja main ibunya pulang arisan main anaknya pulang sekolah main maka tidak ada kerukunan dalam rumah tangga saat ini. Betul? Semua sudah HP. Maka HP itu saya sebutkan namanya setan gepeng. Setan gepeng ini bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Bapak ibunya yang dekat di rumah bisa jauh gara-gara HP, dan pacarnya yang jauh di sana bisa dekat gara-gara HP. Nah tuh bener toh, gara-gara HP ya. Tuh. Koplo meneh ya tuh. Ono backsound nih ternyata di Taman Agung ini ada backsoundnya ustadznya gitu. Buka Siti jos gitu ya. Enggak, bercanda Bu ya. Nih ya kan yang di Citaim Fashion Week, bahkan sekelas kepala daerahnya mengatakan nggak apa-apa selama mereka nggak melanggar aturan. Pertanyaan saya, aturan siapa dulu yang dimainkan? Betul? Aurat-aurat mereka terbuka. Bocil-bocil ini Pak SD masih ingusan, mungkin kencing aja belum lurus, sudah bisa seperti ini mereka. Betul? Dunia sudah berubah. Maka jangan mengatakan, alah saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah umroh, saya sudah haji, sudah urusan lain itu sudah urusan mereka. Enggak. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman, dan ketika melihat kekufuran kita berhak untuk merubahnya. Itu nggih? Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena ada tuh yang mengatakan kita tuh sudah enak hidup di Indonesia. Kata siapa? Oh, dulu kemarin barusan kita menang piala emas, betul? Garuda, tapi nggak mikirkan bagaimana emas dikeruk di sana jutaan rupiah, ratusan miliar sampai triliunan. Di mana? Di Papua. Betul kan? Betul. Nah, ini terjadi. Lanjut. Nah, kalau melihat dari data Bapak Ibu sekalian, seharusnya bisa melahirkan banyak generasi yang unggul. Pak, Bu, saya kasih data. Jumlah pondok di pesantren di Indonesia itu kurang lebih sekitar 15 ribuan sekian. Berapa? 15 ribuan sekian pondok. Seharusnya kalau satu pondok saja bisa meluluskan santriwan santriwati sebanyak 10 orang, berarti kurang lebih ada berapa? 150 ribu santriwan santriwati lulusan yang unggul. Betul? Tapi coba cek datanya saat ini. Apakah anak-anak kita yang lulus, anak-anak kita yang wisuda, apakah sudah mempunyai kontribusi untuk umat Islam saat ini atau belum? Nah, seharusnya kalau melihat fakta kan begitu Pak ya, Bu ya. Bisanya menjadi lebih unggul kan? Tapi ternyata belum bisa menjadikan kita menjadi muslim yang unggul. Nah, di Indonesia juga Bu, terdapat 47.000 sekian sekolah-sekolah Islam, baik negeri maupun swasta. Coba bayangkan kalau misalnya sekolah-sekolah negeri Islam swasta itu mereka bisa melahirkan, bisa mencetak wisudawan-wisudawati, berapa ratus ribu sudah karakter yang unggul, betul? Tapi saat ini tidak ternyata Bapak Ibu sekalian. Nah, muncullah pertanyaan, lalu apa yang bikin unggul? Nah, nanti kita cari tahu bersama-sama. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, manusia saat ini sering hidupnya dikendalikan oleh uang. Bapak Ibu pernah nggak waktu sekolah mendapatkan materi adalah time is money, betul? Waktu adalah uang. Maka jenengan bergeraknya selalu uang dan uang. Maka konsep kapitalisme bercokol dalam diri panjenengan. Maka nggak heran, nggak salah kalau sekarang ada kebenaran yang itu disalahgunakan demi cuan. Betul? Banyak sekarang yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar gara-gara cuan. Karena apa? Hidupnya dikendalikan oleh uang. Bangun tidur, bekerja sampai malam, ya kan? Begitu tidur karena lembur malamnya dipanggil subuhnya, as-sholatu khairum minan naum. Ayo bangun, sholat itu sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena kecapean, ketiduran, akhirnya bablas. Akhirnya
sholat subuhnya direkap dengan sholat duha. Bekerjalah, dipanggil lagi waktu duhur. Hayya 'alas shalah, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Gawean kurung rampung. Engkau lah. Ternyata sudah waktu masuk asar. Begitu sudah asar, panggil lagi. Hayya 'alas shalah. Engkau lah neng rumah tanggung. Ternyata di rumah kena macet, akhirnya sampai maghrib kecapean, isya ketiduran. Akhirnya apa? Selama 24 jam tidak pernah sholat 5 waktu. Begitu ada permasalahan dalam kehidupan, kenapa Gusti Allah yang selalu menjadi disalahkan terus? Ya Allah, Allah ini gak adil sama aku. Anda kemana saja ketika diajak sholat dan diperintahkan untuk mari menuju kemenangan, Anda tidak menyaut-nyautnya panggilannya. Betul? Kata teman saya seperti ini, waktu Ramadan azan itu dinanti-nanti, betul? Tapi setelah di luar Ramadan azan itu nanti-nanti. Betul ya? Coba respon jenengan gimana ketika Ramadan? Wah, nunggu waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah buka. Coba ketika di luar Ramadan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok wis azan? Jam piro iki? Betul enggak? Betul. Dunia sudah berbeda. Itu kesibukan yang tiada henti. Ini yang terjadi umat-umat muslim saat ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, di Quran surah Imran ayat 110 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khair ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Bapak, Ibu, PRM, PRA, Taman Agung 2, jenengan-jenengan itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Quran surah Ali Imran ini 110 mengatakan kita nih umat terbaik, seharusnya kita juga berproses menjadi yang terbaik. Tapi coba saat ini bagaimana Islam yang selalu ditindas-tindaskan, betul? Islam yang selalu dilecehkan, Islam yang syariatnya selalu dibantai-bantai dan segala macamnya. Nah, ini saya akan sampaikan ke jenengan semua. Ya, saya cepat saja. Di Quran surah Ali Imran, nanti ditulis Pak Bu ya sekalian. Nah, lanjut. Nah, dan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah banyak sekali majelis ilmu yang berjalan, namun umat masih begini-begini saja, tanpa ada peningkatan. Bahkan banyak yang ragu dengan akidah Islamnya sendiri, bahkan faktanya banyak yang alergi dan takut dengan aturan Islam itu sendiri. Betul? Maka Pak Bu, tahapan jenengan mengkaji sebuah Islam itu, Islam saya ibaratkan sebuah bangunan. Sebuah apa? Bangunan rumah. Nih ya, saya gambarkan bangunan ya. Walaupun saya bukan arsitek, minimal saya bisa gambar rumah ya. Tuh. Nah, seperti ini. Ya. Bapak Ibu, jenengan kalau bangun rumah, yang duluan dibangun apanya? Enggak atapnya. Enggak dindingnya. Apa duluan? Pondasi. Penting enggak pondasi, Bu? Penting enggak? Nah, pondasi di dalam Islam ini adalah disebut akidah. Karena di dunia ini tidak hanya ada Islam saja akidahnya, ada banyak akidah-akidah yang itu sudah bercokol di umat muslim saat ini. Terus setelah jenengan bangun pondasinya, terus bangun apa? Dindingnya, bangunannya, betul? Ini saya sebut bangunan. Nah, bangunan ini kalau di dalam Islam disebut dengan syariat. Terus setelah bangun bangunannya, bangun apa? Atap. Nah, atap ini disebut dengan dakwah. Maka anak jenengan kalau mau aman kehidupannya, coba cek dulu akidah. Karena banyak akidah-akidah di dunia ini tidak akidah Islam. Akidahnya apa? Mohon maaf,
yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, atau bahasa Arabnya fasulin anil haya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Dalam bahasa kerennya disebut apa? Sekulerisme. Sudah bercokol dalam kehidupan kita. Pernah nggak jenengan seperti ini kalau ibu-ibu di pasar? Bu, nek bahas Islam ke neng masjid wae, ojo neng pasar. Pernah? Pak, jenengan pernah nggak kalau di kantor mengatakan begini, Mas, nek bahas Islam ke ojo neng kantor, neng masjid wae, neng majelis taklim wae. Pernah? Pernah. Nah, umat Islam saat ini menjadikan Islam itu hanya sekedar ibadah ritual saja. Padahal Islam itu ad-din. Ad-din itu menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi diatur dalam Islam. Maka kalau jenengan mau selamat dunia maupun di akhirat, Islamlah kuncinya. Kenapa kok Islam yang selalu diunggulkan? Iyalah, karena Islam ini yang akan menghantarkan kita kelak menuju ke jannahnya. Jenengan percaya nggak kalau Islam itu menjadi jembatan jenengan, menjadi agama yang pasti benar-benar jenengan? Ya. Saya tanya ke jenengan, Islam itu yang pasti benar atau paling benar? Nah, ini pertanyaan menjebak nih ya. Pasti benar atau paling? Ini soalnya bab akidah, ini bab masalah pondasi. Kalau jenengan pondasinya saja tidak baik, maka nanti akan runtuh agamanya kan jenengan. Pasti atau paling? Pasti. Hei adik-adik, teman-teman, pasti atau paling? Pasti. Pasti benar. Kalau lawannya pasti benar, berarti pasti? Itu hati-hati. Pasti? Pasti salah. Mohon maaf harus saya katakan karena ini fakta. Banyak saat ini pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwasanya semua agama itu, maka muncullah yang disebut dengan pluralisme. Tujuan pluralisme tombaknya adalah sehingga manusia sudah tidak butuh lagi dengan agama atau ateis. Mereka mengatakan begini, orang ateis, kalau semua yang nggak kelihatan itu tidak ada. Mereka bilang gitu, semua yang tidak kelihatan itu tidak ada. Pokoknya yang bisa dilogis, yang bisa dilihat itu mereka bilang ada. Oke, kalau begitu, coba Mas, kalau misalnya ada orang ateis ya, coba Mas ambil telunjuk jarimu, coba masukkan ke stop kontak. Mau nggak dia? Pasti dia nggak mau. Dia mengatakan apa? Nanti saya kesetrum. Emang setrum ada wujudnya? Nggak ada. Berarti sesuatu yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada. Inilah akidah. Akidahnya kita kembalikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau anak jenengan, kalau keluarga jenengan, kalau diri jenengan itu mau mulia, maka dekatkanlah dengan Al-Quran. Saya contohkan, bulan apa yang diturunkannya Al-Quran? Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Malam yang diturunkannya Al-Quran malam apa? Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia. Saya tanya lagi Bapak Ibu sekalian, kota mana yang diturunkannya Al-Quran? Jangan ngomong kota Muntilan loh ya. Mekah dan kota Madinah. Maka kota Mekah dan kota Madinah menjadi kota yang mulia, betul? Seorang anak muda, seorang bapak-bapak, seorang ibu-ibu yang di dalam hatinya, di dalam pemikirannya, di dalam lisannya ada kalimat-kalimat Allah, ada ayat-ayat Allah, maka dia akan menjadi mulia. Maka muliamu bukan dilihat dari bagaimana sebanyak uangmu. Mulia bukan dilihat dari bagaimana setinggi jabatanmu, enggak. Mulia bukan dilihat dari bagaimana semewah mobilmu, enggak. Tapi kemuliaan seseorang itu, kemuliaan keluarga itu, kemuliaan anak itu dilihat dari bagaimana sedekat apa dia dengan Al-Quran. Oke? Maka Bapak sekalian, yuk jadikan generasi kita menjadi generasi-generasi Quran untuk kedepannya. Nah, itu nggih. Nah, maka sudah banyak sekali majelis-majelis taklim saat ini yang berhadir di mana-mana, tapi ternyata ini malah gue ganjel lagi. Nggak ada Mas, nggak ada penghapus lain Mas. Iya, minta tolong cariin Mas ya.
Banyak sekali saat ini majelis-majelis taklim itu, mohon maaf, yang hanya sekedar taklim, hanya sekedar untuk rutinitas saja. Padahal yang namanya dakwah, yang namanya taklim itu, dia gerak, menggerakkan, dan faham, memahamkan. Jenengan faham, nanti jenengan fahamkan ke orang lain, jenengan bergerak dan menggerakkan orang lain. Itulah disebut dengan dakwah, Bapak Ibu sekalian. Karena saat ini taklim hanya sekedar untuk rutinitas saja, hanya sekedar untuk mengisi waktu saja, tanpa bisa menggerakkan dan memahamkan. Maka saya ingin ke depannya ada follow up lanjutan untuk ke depannya. Ya, tidak hanya cukup dengan sekali pertemuan saja, tidak hanya cukup dengan sekali besar seperti ini, tapi juga harus punya follow up lanjutan lagi. Gak apa-apa, Le, tenang aja nih. Ya, udah biasa menghapus sendiri seperti itu. Karena belum makomnya Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Masya Allah. Kemarin Ustadz Adi Hidayat tentu sempat main ke Kulon Progo ya. Ketemu dengan para teman-teman Kokam dan pengurus-pengurus Muhammadiyah. Dan juga insya Allah ketemu saya juga kemarin. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, yang jenengan tahu tentang dakwah itu apa? Apa Bu, Pak? Yang jenengan ketahui tentang dakwah itu apa? Wih, udah jam 7 aja. Saya cepet nggih? Insya Allah, jenengan selak mau ke pasar paling ya. Enggak ya? Ya, berikan saya waktu agak sedikit lebih Bapak ya, mohon izin ya. Enggak apa-apa nggih? Ikhlas nggih? Ridho nggih? Lillahi ta'ala nggih? Alhamdulillah. Ya, yang jawab cuma ibu-ibunya saja. Masya Allah. Pak, ridho nggih Pak? Nggih. Wah, saya ngomong ngarep tok. Pak, sing tengah ridho nggih? Nah, Bu, ridho nggih? Dek, ridho nggih, Dek? Ya, kan cuma sekali ketemuan, masa cuma 1 jam saja? 1 jam saja, gitu ya. Padahal Pak Bu, di dalam Islam dakwah itu hanya ada 2. Yang pertama, mengajak orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Dan yang kedua, mengajak orang yang sudah Islam untuk patuh, untuk taat kepada aturan-aturan Islam. Udah itu aja. Kan kita meyakini nih Islam rahmatan lil. Kenapa kok narasinya rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil muslimin? Oh, ternyata memang Islam itu diturunkan, Islam itu hadir untuk rahmat seluruh, bukan untuk muslim tok. Kan banyak bertebaran pemahaman-pemahaman seperti itu. Wah, nanti Islam itu hanya untuk Islam saja. Ya, kita yang nggak Islam nggak dimuliakan. Enggak. Ya, ketika perang waktu itu ada nggak anak-anak kecil, ada nggak ibu-ibu atau budak-budak yang dibunuh? Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Ya, maka rahmatan lil alamin Islam itu ya. Yang pertama mengajak orang yang belum Islam untuk masuk Islam, dan yang kedua mengajak orang Islam untuk untuk taat terhadap aturan Islam. Tuh. Islam sekarang menjadi objek, bukan lagi menjadi subjek. Apa itu? Dulu ya, zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, para tabi'in, mereka yang selalu menjadi subjek, mereka yang selalu memegang kendali. Nah, saat ini mereka yang ekor. Umat muslim saat ini yang selalu menjadi objeknya. Yang selanjutnya, generasi Islam saat ini mudah baperan, bukan memilih untuk berperan. Mudah baper, bawa perasaan, nggak mudah berperan. Anak-anak muda tuh misalnya, ya kan? Anak-anak muda yang cewek-cewek ini, ketika disuruh berperan, ayo berperan di masyarakatmu, ayo berperan di masjidmu, ayo berperan di pondokmu. Bentar lah, enggak lah. Ketika misalnya sedang makan pecel lele, ditanya sama mas-mas pecel lelenya, Mbak, mau minum es teh manis atau es teh tawar? Nggak perlu manis-manis Mas, yang penting setia. Nah, ini anak-anak muda saat ini, bapernya luar biasa. Iya, luar biasa ini anak muda saat ini. Nah, umat Islam saat ini terlalu nyaman menjadi penonton, tidak mau menjadi pemain. Sehingga apa? Semua media, semua pemikiran-pemikiran yang bercokol saat ini semua dikendalikan di luar Islam. Karena kita hanya menjadi penonton, Pak, Bu sekalian. Nah, yang selanjutnya, dan umat Islam saat ini lebih banyak dibully daripada berkontribusi. Betul enggak? Betul enggak? Fakta bukan fakta bukan? Fakta bukan? Fakta. Yuk, maka kalau jenengan misalnya usianya saya sudah tidak mampu, minimal anak-anak jenengan itu jenengan jadikan anak-anak yang berkontribusi terhadap agamanya.
Karena bapak di dalam Islam itu disebut apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak itu sebagai qawwam. Qawwam itu apa? Orang yang ditiru, menjadi percontohan, menjadi orang yang ditiru tingkah lakunya. Maka berat menjadi orang tua, menjadi bapak, betul ya? Bu, Pak, berat nggih? Dan yang kedua, ibu menjadi apa di dalam Islam? Al-ummu madrasatul ula. Menjadi apa? Al-ummu madrasatul ula. Menjadi madrasah pendidik untuk anak-anaknya. Dulu zaman jenengan ibu jenengan ketika habis maghrib, lendo sini ibu bukain Iqra ya. Alif fathah, alif kasro, alif doma, dibaca. Pinter anak TPA. Pinter dulu anak-anak kita. Lah sekarang mohon maaf habis maghrib, anak ibu-ibu milenial saat ini, lendo sini bu, sini nak, ayah bukain, ibu bukain TikTok. Sehingga apa? Generasinya sudah menjadi generasi TikTok, sudah akan menjadi generasi Islam. Dunia sudah berbeda Bapak Ibu sekalian. Dunia sudah berbeda. Maka kita sering banyak dibully daripada berkontribusinya saat ini. Ya kan? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tidak hanya cukup dengan mendakwahkan tentang kesolehan pribadi saja. Karena kesolehan pribadi belum menjamin seseorang itu menjadi muslim yang unggul, ya. Dan kita ini sebenarnya mau membangkitkan individu umat atau mau membangkitkan umat, ya. Kalau jenengan mau membangkitkan individu umat, maka kesolehan pribadi cukup. Salat, zakat, umroh, haji, tata cara wudhu, tata cara fikih itu bagus. Tapi kalau mendakwahkan atau memperbaiki umat, maka tidak cukup dengan individu. Kenapa saya bilang gitu? Ya, karena masyarakat atau umat itu memiliki beberapa cabang. Nah, termasuk cabangnya adalah individu. Mungkin kalau jenengan mau memperbaiki individu, kan ada tuh orang mengatakan itu, kalau mau memperbaiki umat, maka perbaikilah individunya. Betul, tapi hanya individunya, tapi tidak untuk masyarakat atau umatnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, betapa banyak lulusan-lulusan pondok pesantren, lulusan sekolah-sekolah Islam yang dia hanya soleh secara individu, tidak bisa mengubah masyarakat. Ini terjadi ya. Nah, maka sekarang saya mau tanya lagi ke jenengan. Ya, beri saya waktu minimal 7:30 ya. Ya, 7:30 maksimal ya. Saya mau tanya ke jenengan. Bu, yang pakai kacamata. Jenengan. Definisi umat atau masyarakat menurut jenengan apa? Sekumpulan individu-individu gitu ya. Bener ya? Bener ya? Siapa ya? Bapak paling ujung, nggih, jenengan. Saya mau nanya ke jenengan. Jenengan definisi umat apa Pak menurut jenengan Pak? Umat itu adalah gitu. Sama, sekumpulan individu. Sama nggih? Sama ya, oke. Sama nggih Pak? Setuju nggih? Umat atau masyarakat itu definisinya adalah sekumpulan individu. Kalau jenengan memiliki prinsip, memiliki pemahaman bahwasanya masyarakat atau umat itu definisinya adalah sekumpulan individu saja, maka jenengan sama dengan tokoh-tokoh barat. Hati-hati. Nah, maka di dalam Islam definisi yang benar adalah sekumpulan individu yang dimana baik perasaannya maupun pemikirannya diikat dengan aturan yang sama, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Itulah yang disebut dengan masyarakat. Karena tadi saya bilang individu ini hanya bagian dari masyarakat atau umat. Maka ketika mau memperbaiki umatnya, memperbaiki masyarakatnya, maka satukan pemikirannya, satukan perasaannya, baik dia secara sukarela maupun secara terpaksa, maka dia wajib melaksanakannya. Karena tadi saya bilang, Islam itu bukannya sekedar ibadah ritual, tapi bagaimana bisa menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari. Jenengan mau berbisnis, buka Al-Quran, buka Islam, buka Sunnah, buka hadis. Jenengan misalnya mau beraktivitas, coba cek bagaimana Al-Quran menuntunnya.
Jangan sampai jenengan berbisnis itu hanya ada asas manfaat, hanya mikir untung dan rugi. Dalam Islam enggak. Dalam Islam itu bagaimana berbisnis juga mencari ridho Allah. Berbeda mindsetnya. Kalaulah kita mencari untung rugi, apa bedanya kita dengan di luar Islam? Gitu. Oke? Lanjut. Nah, bagaimana cara mengembalikan karakter umat Islam ini menjadi umat yang memiliki karakter unggul? Nah, dicatat baik-baik. Ini bisa bekal untuk generasi jenengan ke depannya. Oke? Ini sudah slide terakhir sebelum 7:30. Nah, 1. 6 langkah agar menjadi umat Islam yang unggul. 1. Pelajari Islam mulai dari akidah yang tadi saya sampaikan loh. Mulai dari akidah, syariah dan dakwah. Karena umat muslim itu waktunya mengisi dengan, coba buka Quran surah Al-Asr ya. Yuk kita bareng-bareng ya baca Quran surah Al-Asr. Hafal semua kan? Yuk 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu atau demi masa. Pak, Bu, kalau teman-teman, kalau Allah bersumpah akan sesuatu tersebut, berarti betapa pentingnya sesuatu tersebut. Contoh, di dalam Al-Quran ada namanya wadduha, demi waktu duha, berarti betapa pentingnya waktu walail, betapa pentingnya waktu malam. Nah, di Quran surah Al-Asr disebutkan wal 'asr, demi waktu, demi masa. Berarti betapa pentingnya waktu itu di dalam Islam. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Saya yang ngomong, jenengan yang mendengarkan, Mas MC, semua merugi dalam kerugian. Oh, tapi ternyata ayatnya tidak sampai di situ. Dijelaskan lagi, illal ladzina wa amilus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, maka manusia atau umat muslim saat ini ketika tidak mau merugi, maka ngisi waktunya dengan apa? 1. Beriman, Pak. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran atau disebut dengan dakwah. Nah, inilah tadi yang saya katakan adalah bangunan dalam Islam. Mengisi waktu dengan beriman, amal soleh, dengan dakwah, bukan mengisi waktu dengan uang dan uang. Maka konsep kapitalisme bercokol di situ. Hati-hati. Nah, yang kedua, kembali menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan. Sekali lagi saya bilang, jadikan Islam sebagai landasan kehidupan. Karena umat muslim saat ini, mohon maaf, menjadikan Islam itu ya hanya sekedar yang dia butuhkan saja. Ketika ada masalah, datang ke masjid. Ketika masalahnya rampung, orang enggak kedang neng masjid meneh. Ketika berbisnis, ya sudah, saya pakai cara saya saja. Islam enggak usah ikut-ikutan. Yang penting saya untung, kamu rugi, sudah. Enggak seperti itu. Menjadikan landasan dalam kehidupan, termasuk ngurus anak, termasuk ngurus suami, termasuk nanti berinteraksi. Ya kan? Karena Pak, ya, sebaik-baik orang itu khairukum li ahlikum, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya atau keluarganya. Maka panggilan dengan panggilan-panggilan romantis, Pak, Bu. Zaman Rasulullah itu manggil istrinya apa? Ya Khumaira. Apa itu ya Khumaira? Yang pipinya kemerahan. Ibu juga bisa manggil bapak, ya Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Yang kehitam-hitaman gitu ya. Atau enggak bisa ya kecap bangu. Yang hitam-hitam tapi manis juga enggak apa-apa. Iya, lah saat ini suami istri, mohon maaf panggilannya. Misalnya bapak belendong dipanggil dong. Misalnya bapaknya panggil istrinya apa? Sek, karapnya di sek. Cobalah panggilan dengan panggilan yang romantis. Sebelum kita berprestasi di luar, coba prestasi dulu di dalam rumah kita. Jadi bapak terbaik, jadi ibu terbaik, jadi anak terbaik. Karena Pak, Bu, banyak anak-anak kita ini ternyata lepas gara-gara mereka mengidolakan bukan mengidolakan orang tuanya.
Mereka banyak mengidolakan artis-artis, mohon maaf yang lagi viral-viral ya, yang terjadi perselingkuhan, ya kan? Mohon maaf ya, yang terjadi perceraian, itu mereka ikutin anak-anak kita. Maka sebelum mereka idola di luar sana, coba jadikan diri jenengan itu menjadi idola untuk anak-anak sendiri. Karena cinta pertama seorang anak wanita itu adalah siapa? Ayahnya. Saya pernah mewawancarai anak-anak pelaku pacaran. Saya tanya kepada anak-anak cewek, "Duk, kenapa kamu kok punya banyak mantan?" Saya bilang, "Iya, karena saya mau melampiaskan rasa sayang saya. Saya pengen ada yang jaga saya." "Emang bapakmu kemana?" "Bapak ibu saya broken home. Dia nggak punya kasih sayang dari orang tuanya, apalagi dari ayah. Saya nggak punya sosok ayah." Tuh, sama kalau mau ngecek seorang anak cowok juga, coba cek interaksi dengan ibunya. Ketika dia punya banyak mantan, ketika misalnya dia sering ada masalah dengan seorang wanita, coba cek hubungan dengan ibunya. Bisa jadi ada masalah dengan ibunya. Seperti itu, ya. Maka ayo Pak, Bu, berat tugas kita nih sebagai orang tua, ya. Orang tua, yuk kita mencetak diri kita, mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Yang ketiga, berislam tidak boleh prasmanan atau pilih-pilih. Hukum ini saya ambil saja, tapi ini nggak usah lah. Saya ambil ini saja karena ini sesuai dengan saya. Yang ini nggak usah lah. Nggak boleh. Kita tidak boleh prasmanan atau pilih dalam beragama. Jenengan kalau misalnya berangkat ke walimahan, berangkat ke kondangan, jenengan ada tahu prasmanan ya? Prasmanan jenengan ambil semua atau jenengan ambil sukai? Nah, banyak umat muslim saat ini yang dia beragama itu secara prasmanan, yang dia sukai, yang dia ambil. Tadi saya bilang, baik secara sukarela maupun terpaksa dia wajib mengikutinya. Gitu nggih? Karena kita percaya Islam itu menjadi solusi dalam kehidupan kita semua. Yang keempat, peduli terhadap problematika umat saat ini. Banyak tokoh-tokoh, banyak ulama-ulama. Mohon maaf, banyak juga orang-orang soleh yang saya dapatkan, termasuk orang-orang tua yang di sekeliling saya, di masyarakat masjid atau musola saya, dia sudah puas dengan kesalahan pribadinya. Udahlah Mas Bayu, anak-anak muda itu udah ada yang ngurus sendiri kok. Yang penting kita ada sholat. Hati-hati. Ketika ada kemungkaran, kamu tidak merubahnya. Hati-hati. Kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu lihat ke kemungkaran tersebut. Hati-hati. Ya, inilah yang namanya Islam. Ada dakwah menyampaikan. Terus kalau misalnya menyampaikan nggak diterima gimana? Minimal kita sudah ikhtiar menyampaikan. Selebihnya proses dia mau bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mempelajari kembali bahasa Arab. Karena salah satu kemerosotan umat muslim saat ini itu tidak tahu bahasa Arab. Jangan deh bahasa Arab, ya, baca Quran saja. Ternyata data di Indonesia itu banyak sekali yang tidak bisa baca Quran. Betul? Betul. Lah bagaimana kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan kita, sedangkan kita tidak bisa baca Al-Quran. Saya punya pengalaman, kami mengajar mbah-mbah usia 70 tahun. Nggak bisa baca Iqra dari awal. Dengan metode Sakifah, metode orang tua itu, kami coba pelan-pelan, dan alhamdulillah kurang lebih setahunan, dia sekarang sudah bisa baca Al-Quran, 70 tahun. Sudah bisa baca Al-Quran. Jadi tidak ada kata terlambat dalam belajar Islam. Aku wis tuwa ya, aku wis uanan. Nggak ada masalah. Karena ada niat, ada jalan. Nggak ada niat, banyak alasan. Dan yang keenam, beriman tidak boleh taklid, harus akliyah. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Kenapa kamu Islam? Wong bapak ibu saya Islam. Saya pernah nanya kepada salah satu jamaah, "Mas, kenapa kamu Islam?" Apa jawabannya? "Wong karena bapak ibu saya Islam." Pertanyaan saya, kalau misalnya bapak ibu kamu Nasrani, kamu gimana? Dia mikir, oh iya juga ya. Maka kita berimannya harus beriman akliyah. Apa itu? Dengan melalui proses berpikir, kenapa saya percaya Islam, kenapa saya percaya Allah, kenapa saya percaya Rasulullah, kenapa saya percaya kitab Allah. Ini. Dan ini tidak cukup dengan sekali pertemuan, Pak Bu, tidak cukup dengan sekali saya menyampaikan, enggak. Maka saya ingin ke depannya siapapun ustadznya bisa memahamkan tentang ini semua. Yang bisa memperbaiki individu, baik individu maupun umatnya semua yang ada di sini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua yang ada di sini senantiasa Allah berkahi hidup kita, senantiasa Allah jaga keluarga kita, senantiasa kita diberikan keberkahan dalam kehidupan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan hajat-hajatnya,
diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, senantiasa Allah kumpulkan kita tidak hanya di sini, tapi kita kelak insya Allah akan bertemu di Jannah Firdausnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa, nggih? Nggih, cukup nggih? Alhamdulillah, gitu nggih. Jadi closing statement dari saya, Bapak Ibu sekalian, yuk jangan puas dengan pemahaman kita, jangan puas dengan pemahaman kita, jangan puas dengan keilmuan kita. Yuk terus scale up diri, terus memperkaya diri, terus memperbanyak ilmu-ilmu yang telah diberikan, yang telah disampaikan, diterapkan, sehingga apa yang tadi saya bilang tidak hanya sekedar taklim, tapi juga bisa merubah, baik merubah diri kita, merubah keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita semua. Dan kita semata-mata berdakwah, semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya doakan semua jenengan semua sehat-sehat selalu, Bu, sehat-sehat selalu, Pak. Semoga kita bisa berkumpul di lain waktu, nggih. Amin ya Rabbal Alamin. Dan doakan saya juga semoga senantiasa kami bersama tim senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa dimudahkan dalam terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tundukkan pandangan kita angkat kedua tangan kita yang berlumuran dosa ini, kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini senantiasa Allah terima, Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan senantiasa bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat jenengan semua, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi jenengan bisa aplikasikan walaupun sedikit tidak banyak, itu bisa diterapkan dalam kehidupan jenengan semua. Insyaallah jenengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu nggih Bu. Nggih Pak, semua mungkin di masjid, mungkin di sekolah, mungkin di majelis taklim lainnya, insyaallah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dengan suasana yang lebih meriah lagi, dengan suasana yang lebih berkah lagi insyaallah. Demikian, terlebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Ada grup WhatsApp-nya? Ada? Boten? Kalau ada grup WhatsApp-nya nanti saya kirimkan videonya. Nanti kita ini ada video. Jadi kita setelah majelis taklim ini ada ya. Nanti saya kirim ke Ustaz Subiandono yang WA saya. Nggih. Kata niku nggih nanti saya. Jadi kita setelah, sebenarnya saya mau tampilkan videonya, cuman karena nggak ada sound-nya buat laptop, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kirim WA saja. Itu nggih. Matur nuwun, jazakumullahu khairan jazak. Kalau bisa maaf, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, yaitu lain-lain yang akan disampaikan oleh Ustaz Sudirman. Monggo, apa dulu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.